Piramida Agung Giza adalah bangunan paling banyak dipelajari dalam sejarah manusia. 2 abad eksplorasi, ribuan penelitian, ratusan ribu pengunjung tiap hari, dan kita masih tidak tahu untuk apa ia dibangun. Kita punya teori resmi, kita punya konsensus, kita punya jawaban yang diajarkan di sekolah, dicetak di buku, ditempel di papan informasi di depan situs. Makam Fir'aun Khufu. Tapi ada satu masalah dengan jawaban itu. Tidak ada satupun bukti yang mendukungnya secara langsung. Sebelum bicara tentang apa yang ada di dalam piramida agung, kita perlu bicara tentang apa yang tidak ada. Tidak ada mumi, tidak ada satupun sisa jenazah yang pernah ditemukan di dalamnya. Tidak ada hieroglif, tidak ada satu tanda, satu simbol, satu nama yang diukir di dinding ruangan-ruangannya. Tidak ada dekorasi, dinding-dindingnya polos, kosong, batu bertemu batu tanpa ornamen. Tidak ada kanopik jar, wadah untuk menyimpan organ yang selalu menemani mumi Mesir. Tidak ada sabti, patung kecil yang bertugas melayani si mati di alam baka. Tidak ada satupun artefak funerary. Sekarang bandingkan ini dengan piramida lain. Piramida Unas, lebih kecil, lebih tua, milik Fir'aun dinasti kelima. Dindingnya penuh dengan teks piramida namanya. Mantra-mantra untuk perjalanan jiwa ke alam baka. Ribuan hieroglif yang menutupi setiap permukaan yang bisa diukir. Piramida Senwaret di Dashur. Dindingnya penuh lukisan, warna-warna yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Makam-makam di lembah raja, penuh dengan Book of the Dead, penuh dengan nama, penuh dengan persiapan untuk kematian yang sangat terencana. Semua makam raja Mesir punya ini, kecuali satu. Yang terbesar, yang paling presisi, yang menghabiskan lebih dari sumber daya dari bangunan manapun yang pernah dibangun sebelumnya. Justru yang itu kosong. Di dalam kamar raja ruangan granit di jantung piramida agung ada sarkofagus, batu granit merah, tanpa tutup, tanpa dekorasi, tanpa nama. Dan ukurannya terlalu besar untuk masuk melalui pintu masuk manapun yang ada di piramida itu. Bukan sedikit terlalu besar secara definitif. Lebar sarkofagus itu 3 cm lebih besar dari lebar lorong menuju kamar itu. Artinya, sarkofagus itu tidak dibawa masuk setelah piramida selesai dibangun. Ia sudah ada di sana ketika piramida masih dibangun, ditempatkan di sana, dan kemudian piramida dibangun di sekelilingnya. Itu bukan cara kerja makam. Dalam tradisi pemakaman Mesir, sarkofagus disiapkan, diukir, didekorasi, dan kemudian diletakkan di ruang makam setelah ruangan selesai. Proses itu logis. Kamu membangun rumah dulu, baru memasukkan furnitur. Tapi di piramida agung, furniturnya ada dulu. Seperti ada yang tahu dari awal bahwa sarkofagus itu harus ada di sana, bukan sebagai tambahan, sebagai bagian dari desain. Untuk apa? Ada 4 saluran sempit yang keluar dari 2 ruangan utama di dalam piramida. Selama ini disebut ventilasi udara, tapi itu tidak masuk akal untuk sebuah makam yang ditutup permanen. Pada 1964, 2 arkeolog, Virginia Trimble dan Alexander Badawi, menganalisis sudut kemiringan saluran-saluran itu dan menemukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Saluran dari kamar raja menunjuk ke 2 titik yang sangat spesifik di langit malam pada sekitar 2500 sebelum Masehi, waktu pembangunan piramida. Satu menunjuk ke Orion, lebih tepatnya ke bintang Al-Nitak, sabuk Orion. Satu lagi menuju ke Tuban, bintang kutub pada periode itu. Sebelum presisi bumi menggeser posisi bintang kutub ke Polaris yang kita kenal sekarang.
Saluran dari kamar ratu, yang selama ini namanya salah kaprah, karena tidak ada ratu yang pernah dimakamkan di sana, menunjuk ke Sirius dan ke bintang lain di konstelasi Ursa Minor. Bintang-bintang yang bukan sembarang bintang dalam kosmologi Mesir. Orion adalah representasi Osiris, dewa kematian dan kebangkitan. Sirius adalah Isis. Tuban adalah pusat langit, titik di mana semua bintang tampak berputar. Jadi piramida bukan hanya struktur batu, ia adalah instrumen yang diarahkan ke titik-titik tertentu di langit, bukan secara kebetulan, tapi dengan presisi yang membutuhkan pemahaman astronomi yang sangat mendalam. Tapi instrumen untuk apa? Pada November 2017, jurnal Nature mempublikasikan sesuatu yang mengubah percakapan tentang piramida agung secara permanen. Tim internasional dari proyek Sen Pyramid menggunakan teknologi Mount Tomography, teknik yang sama yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam reaktor nuklir Fukushima, menemukan sebuah ruangan kosong besar di dalam piramida agung, di atas Grand Gallery. Panjangnya setidaknya 30 meter, mungkin lebih. Tidak ada lorong yang menuju ke sana. Tidak ada pintu yang diketahui. Tidak ada cara masuk yang bisa diidentifikasi dengan teknologi yang ada saat ini. Ruangan yang ada, tapi tidak bisa dijangkau. Para peneliti berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Mungkin ruang struktural untuk mengurangi tekanan pada Grand Gallery. Mungkin ruang konstruksi yang sengaja ditutup setelah selesai. Mungkin banyak hal. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Selama 2 abad eksplorasi intensif, tidak ada yang tahu ruangan itu ada. 2 abad, dan piramida masih menyimpan rahasia. Seberapa banyak lagi yang tersembunyi di sana? Kalau kamu suka misteri sejarah kuno seperti ini, subscribe sekarang, karena makin jauh kita masuk ke seri ini, ceritanya bakal semakin gila. Kalau bukan makam, lalu apa? Beberapa teori yang ada layak untuk didengar. Tidak semua sama kuatnya, tapi beberapa punya dasar yang lebih solid dari yang biasanya kita bayangkan. Yang pertama, dan yang paling diterima secara akademis, piramida tetap adalah makam. Tapi makam yang tidak pernah digunakan, atau yang penggunaannya berlangsung berbeda dari yang kita bayangkan. Mungkin Khufu dimakamkan di tempat lain, mungkin jenazahnya dipindahkan, mungkin upacara pemakamannya berlangsung di piramida, tapi jenazahnya tidak pernah ada di sana secara permanen. Ini adalah posisi yang paling banyak dipegang oleh Egyptolog arus utama. Masuk akal. Tapi ia tidak menjelaskan ketiadaan total dekorasi dan hieroglif yang tidak ada di piramida lain yang juga kosong. Yang kedua, lebih kontroversial tapi berbasis data. Robert Bauval, seorang insinyur Belgia, menghabiskan puluhan tahun menganalisis korelasi antara tata letak 3 piramida Giza dengan posisi 3 bintang sabuk Orion pada sekitar 10.500 sebelum Masehi, bukan 2.500 sebelum Masehi. Pada 10.500 sebelum Masehi, posisi sabuk Orion di langit berkoresponden dengan sempurna terhadap tata letak ketiga piramida di bumi, termasuk perbedaan ukuran di antara ketiganya. Ini bukan klaim bahwa piramida dibangun pada 10.500 sebelum Masehi. Bauval sendiri tidak mengklaim itu. Tapi kemungkinan bahwa desain piramida mempresentasikan langit pada titik waktu yang jauh lebih tua, sebagai semacam peta bintang yang dibekukan dalam batu, adalah kemungkinan yang secara astronomis bisa diverifikasi. Yang ketiga, tentang fungsi bukan waktu. Kate Spence dari Cambridge menganalisis orientasi piramida terhadap bintang-bintang yang menemukan bahwa presisi orientasi piramida agung yang hanya meleset 0,05 derajat dari arah utara sejati hanya bisa dijelaskan oleh penggunaan bintang Tuban dan Mizar sebagai referensi pada sekitar
2478 sebelum Masehi. Bukan hanya makam yang diorientasikan asal, tapi struktur yang dengan sangat sadar diarahkan ke titik tertentu di langit untuk alasan yang mungkin bukan hanya simbolis. Instrumen astronomi, penanda waktu, semacam mesin kosmologis yang fungsinya belum sepenuhnya kita pahami, kita tidak tahu. Dan itu setelah 2 abad penelitian adalah jawaban yang paling jujur yang tersedia. Ada satu hal kecil yang menarik untuk disebutkan sebelum kita tutup. Nama kamar raja dan kamar ratu. 2 ruangan utama di dalam piramida agung, bukan nama Mesir kuno, bukan nama ilmiah, bukan nama yang ditemukan dalam dokumen manapun dari periode pembuatannya. Nama-nama itu diberikan oleh penjelajah Arab abad pertengahan yang masuk ke dalam piramida dan menamai ruangan-ruangan berdasarkan bentuk langit-langitnya. Kamar dengan langit-langit datar, mereka sebut kamar ratu. Kamar dengan langit-langit berujung runcing, mereka sebut kamar raja. Itu saja. Tidak ada dasar arkeologis, tidak ada referensi historis, dan kita masih menggunakan nama-nama itu sampai hari ini dalam buku teks, dalam dokumen penelitian, dalam percakapan ilmiah. Kita menamai sesuatu yang tidak kita mengerti dengan nama yang mencerminkan asumsi kita tentang fungsinya. Dan kemudian kita lupa bahwa nama itu adalah asumsi, bukan fakta. Piramida Agung masih berdiri 4.500 tahun. Gempa bumi, penaklukan, penjarahan, 2 abad arkeologi modern masih berdiri. Dan masih menyimpan ruangan yang tidak bisa kita masuki, masih menyimpan fungsi yang tidak bisa kita sepakati, masih menyimpan keputusan-keputusan desain yang membuat insinyur modern geleng kepala tentang bagaimana mereka bisa membuat sesuatu yang presisinya melampaui kebanyakan konstruksi abad ke-20. Mungkin ia memang makam yang paling ambisius, paling kompleks, paling kosmologis yang pernah dibayangkan manusia. Mungkin ia sesuatu yang lain, yang belum punya nama dalam kosakata kita karena kita belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Yang pasti satu, piramida agung tidak dibangun oleh orang yang berpikir kecil. Ia dibangun oleh orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang layak dikejar, sesuatu yang cukup penting untuk memobilisasi puluhan ribu orang selama 20 tahun, sesuatu yang cukup besar untuk membutuhkan bangunan yang masih berdiri 4.500 tahun kemudian. Apa sesuatu itu? Kita masih mencari itu, dan mungkin dalam kekosongan itu, dalam ketidaktahuan itu, dalam ruangan yang belum bisa kita masuki di atas Grand Gallery, tersimpan bagian dari jawaban yang kita belum punya kuncinya. Piramida Agung tidak menyembunyikan rahasianya. Ia hanya menunggu pertanyaan yang